Alhamdulillah alladzi 'allamana Allahu bi'ulumin nafi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, huwa khaliqul haqqul mubin, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah kaum muslimin muslimat yang Allah muliakan, marilah kita bersama-sama untuk mengawali pengajian kita ini dengan mengucapkan kalimat pujian kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat luang waktu, kesempatan, kesehatan, ringan langkah yang Allah berikan sehingga kita dapat hadir lagi dalam kajian rutinitas kita Jumat malam Sabtu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mengambil berkah pertemuan kita, pengajian kita ini, marilah kita dengan niat yang ikhlas dan tulus kita berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita maklumi bersama, kita pada malam hari ini melanjuti kajian tauhid kita, yang mana sogianya kita malam hari ini mengkaji fikih. Karena ustaz tuan guru kita berhalangan, maka digantikan dengan tema tauhid. Baiklah Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan minggu yang lalu kita membahas tentang sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu sifat yang mana makhluk tidak memiliki, hanya Allah saja yang memiliki. Jadi sifatnya ada 5, yaitu qidam, baqa, mukalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, kemudian wadaniyah. Alhamdulillah yang 5 sudah kita bahas. Jadi sedikit mengulang supaya tidak lupa. Jadi kita ketahui bahwasanya supaya tidak lupa, sifat 20 itu, sifat 20 bagi Allah SWT dia dibagi 4. Satu namanya sifat nafsiyah. Saya sengaja mengulang-ulang supaya kita ingat. Sifat nafsiyah namanya. Yaitu sifatnya yaitu wujud. Artinya ada. Saya ngulang-ulang supaya ingat. Yang kedua, sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini pengertiannya adalah sifat yang mana hanya Allah yang memiliki. Adapun makhluknya, contohnya manusia, tidak memiliki sifat yang salbiyah ini. Yaitu apa sifatnya? Yang pertama, qidam. Qidam artinya ini awal.
Atau kalau orang-orang dulu mengkaji sedia, artinya apa? Allah itu sudah ada sejak awal, makanya saya buat awal. Kalau sedia nggak apa-apalah supaya tidak membingungkan. Tapi yang dibuat adalah awal, karena sesuai nanti dalam hadisnya, ayat Al-Qur'annya, wa huwa awwal wal akhir, wa huwa al-awwalu, awal, kata awal. Sedia, maksudnya Allah itu sudah ada sejak dulu, sebelum alam manusia makhluk tercipta sudah ada. Yang kedua, baqa, sudah kita bahas juga minggu kemarin. Baqa artinya kekal. Kekal. Ya, Allah itu kekal. Apakah ada yang memiliki sifat kekal makhluknya? Tidak ada. Makanya hanya pada Allah saja. Walaupun pada hakikatnya surga, neraka itu kata Allah kan khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya. Kekalnya itu tetap juga nanti akan binasa. Walaupun surga nanti sudah kekal, tetap kekekalannya atas kehendak Allah, atas kuasa Allah. Allah akan hancurkan neraka dan surga itu. Kenapa? Agar tetap sisinya kekal dalam sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mukhalafatul hawadisi. Mukhalafatul hawadisi maksudnya Allah itu berbeda dengan makhluk. Allah itu berbeda dengan makhluk. Maksudnya apa? Allah itu tak sama dengan makhluk. Kemudian yang keempat, qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi. Apa artinya? Allah itu berdiri sendiri. Maksudnya Allah itu berdiri sendiri. Maksudnya apa? Allah itu mandiri. Allah itu tak butuh orang lain. Allah itu tak butuh makhluk. Adanya Allah dengan sendirinya, bukan kena ada usaha dan ikhtiar orang lain. Makanya dibilang qiyamuhu binafsi. Yang kelima yang kemarin belum sempat kita bahas panjang lebar, yaitu wahdaniyah. Wahdaniyah. Wahdaniyah ini kemarin kita belum tuntas, karena waktu kita cuma 30 menit. Nah, malam hari ini kita bahas tentang wahdaniyah. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, wahdaniyah maksudnya adalah tunggal atau esa. Wahdaniyah artinya tunggal esa. Maksudnya bagaimana? Allah itu dia bersifat tunggal. Sifatnya esa, tunggal. Kalau kita pahami tunggal, berarti Allah itu tidak ada satu, tidak ada dua, tidak ada tiga, dan seterusnya. Tidak ada. Nah, makanya Allah itu bersifat wahdaniyah. Allah itu bersifat wahdaniyah. Dia terbagi tiga. Tadi kan esa artinya. Allah itu yang maha tunggal. Jadi ketunggalan dia, kalau dilihat dari sifatnya, maka Allah itu tidak ada berbilang, tidak ada berjumlah, tidak ada Allah itu 2, 3, 4 dan seterusnya.
Allah itu cuma satu. Itu maksudnya. Sifatnya esa. Terkait sifatnya yang esa ini Bapak, nih sifatnya esa, berarti Allah itu tidak berbilang. Tidak ada dua Allah itu, tidak ada tiga Allah itu, tidak ada empat Allah itu, dan seterusnya. Ini menarik kita kaji. Menarik. Terkait tanggal saat ini 25 Desember, yang mana banyak para oknum muslim, individu, masyarakat, golongan tertentu muslim yang latah, saya katakan latah, sehingga dengan beraninya dia, dengan yakinnya dia mengatakan selamat Natal. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, kalau ada seorang muslim, dengan pedenya, dengan yakinnya dia mengatakan selamat Natal di 25 Desember ini, kalau dalam bahasa Inggrisnya Merry Christmas, kalau dalam bahasa Indonesia selamat Natal, sama. Berarti kalau ada seorang muslim mengatakan selamat Natal, berarti dia telah mengakui tiga perkara. Dia telah mengakui tiga hal, yang mana tiga-tiga ini sudah dibantah oleh Al-Quran. Sekali lagi saya katakan, terkait dengan wahdaniyah, sifat Allah itu esa. Kalau ada seorang muslim mengatakan selamat Natal, maka seorang muslim tadi telah mengakui tiga hal, yang mana tiga hal itu udah dibantah oleh Al-Quran. Yang pertama apa tiga hal itu Ustaz? Kalau ada orang yang mengatakan itu, berarti dia mengakui Isa itu anak Tuhan, Isa itu anak Allah. Yang pertama, Isa itu anak Tuhan. Padahal dari segi sifat salbiyah Allah, sifat yang mana tidak ada dimiliki makhluk selain Allah memiliki sifat ini. Berarti kalau ada orang mengatakan selamat Natal, berarti dia mengakui Isa itu anak Tuhan, sebagaimana diyakini oleh orang-orang Kristiani bahwasanya Isa itu adalah anak Tuhan. Berarti dia mengakui kan? Padahal Allah itu sifatnya esa. Sifatnya esa. Jadi jikalau ada orang yang mengatakan selamat Natal, berarti dia mengakui bahwasanya Isa itu anak Tuhan. Padahal Al-Quran telah membantahnya. Apa? Dalam surah Al-Maidah ayat 73 kata Allah, laqad kafara allazina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafirlah, sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah itu Trinitas. Berarti kalau ada seorang muslim mengatakan selamat Natal, berarti dia mengakui Isa itu anak Tuhan. Berarti sebagaimana diyakini oleh orang umat Kristiani. Allah itu sudah jelas tidak ada anak, sebagaimana anggapan orang-orang agama Kristiani. Jelas, qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu. Itu dalilnya Pak, dalilnya. Dalil Allah itu esa, dalil Allah itu tunggal, itu dia. Qul huwallahu ahad.
Atau kalimat syahadat, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ya terserah kalau agama lain mengatakan Tuhan mereka ada 3, itu hak mereka. Tapi kita yang berakidah Islam, kita meyakini Tuhan itu satu, Allah itu satu. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid, kata Allah, tiada Tuhan yang patut disembah melainkan ilahun wahid, Tuhan yang satu. Udah 3 dalilnya kan? Udah 3 dalilnya. Jadi kalau ada yang mengatakan selamat Natal, berarti dia mengakui Isa itu anak Tuhan. Kenapa? Karena umat Kristiani meyakini Isa itu anak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, hal perkara yang kedua, bahwasanya dia mengakui bahwasanya Isa alaihi salam itu lahir di tanggal 25. Padahal Nabi Isa lahirnya bukan di tanggal 25 versi Islam. Nabi Isa itu sudah dibantah oleh Al-Quran, lahirnya bukan di bulan Desember tanggal 25. Dalam Al-Quran, Maryam melahirkan Isa alaihi salam. Ketika dia sudah melahirkan Isa alaihi salam, di peluknya Isa itu, Nabi Isa menangis kelaparan. Langsung kata Allah, tusakib alaiki rotoban janiyya, kata Allah, ya Maryam, kau goncang pokok kurma itu yang muda itu, goncang. Digoncang oleh Maryam, berjatuhanlah kurma muda itu ke dalam tanah. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, kurma itu, pohon kurma itu tumbuh di bulan Juli sampai 3 Agustus. Juli, Agustus. Kalau Bapak Ibu pernah umroh di bulan Juli, beruntung. Berarti menampaklah pohon kurma itu buah lebat. Dan di bulan Juli Agustus itu musim panas, rumput tumbuh. Di masa lahirnya Nabi Isa, kambing digembala. Kambing makan rumput, rumput itu hidup di bulan Juli Agustus, musim panas. Adapun musim dingin, musim salju, itu di bulan Desember. Di bulan Desember. Sampai sekarang. Sekarang di Mesir, saya 4 tahun di Mesir. Musim dingin tuh jatuh bulan Desember. Sampai bulan 1, bulan 2, bulan 3. Bulan 4, bulan 5, bulan 6 musim semi. Bulan 7, bulan 8 balik lagi musim panas. Nah, jadi ada apa di tanggal 25 Desember? Menurut pakar sejarah Islam, tanggal 25 Desember itu adalah hari raya Tuhan Matahari, yaitu yang bernama, siapa Tuhannya? Tuhan Mitra. Tuhan Mitra yang disembah oleh orang Romawi yang di Konstantinopel saat ini. Dibuat oleh Kaisar Konstantinopel pada saat itu, dibuatlah tanggal 25 sebagai hari perayaan Tuhan Matahari yang bernama Tuhan Mitra. Jadi kalau ada yang bilang selamat Natal, berarti dia mengakui Tuhan Matahari. Dan dia mengakui bahwasanya Isa lahir di tanggal 25 Desember, padahal tidak.
Terbantah oleh Al-Quran lagi. Bukan saya membantahnya, Al-Quran. Yang ketiga, Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, kalau ada orang mengatakan selamat Natal, maka dia telah mengakui Isa itu mati dibunuh karena disalib. Berarti dia mengakui Nabi Isa alaihissalam mati dibunuh karena salib, karena disalib. Padahal sudah dibantah oleh Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 157 sampai 158. Apa kata Allah? Wa qaulihim, mereka para umat Kristiani Nasara mengatakan, qatalnal Masih Isa bin Maryam, kami telah membunuh Isa al-Masih. Terus kata Allah, wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya, kata Allah. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin usabbihu lahum, akan tetapi Allah menyerupai, menjadikan seseorang menyerupai wajah Nabi Isa alaihissalam. Siapa itu? Yaitu murid Nabi Isa yang bernama Yudas Iskariot. Yudas Iskariot diserupakan wajahnya oleh Allah, mirip dengan Nabi Isa. Si Yudas tadi, dia murid Nabi Isa yang murtad, yang menjual keimanan risalah tauhid Nabi Isa dengan hanya modalkan sekeping emas. Diserupakan oleh Allah wajahnya, ditangkap, dan dialah yang dibunuh, dan itulah yang dianggap Tuhan oleh umat Kristiani, versi kita umat Islam. Berarti kalau ada yang mengatakan selamat Natal, berarti dia mengakui Nabi Isa itu adalah dibunuh dan disalib oleh orang Nasrani. Padahal Allah jawab itu dalam Al-Quran juga, surah An-Nisa ayat 158. Apa kata Allah? Rafa'allahu, Allah itu mengangkat dia. Allah angkat Nabi Isa, artinya Nabi Isa tidak dibunuh oleh mereka. Jadi Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, jelas, hati-hati. Ustaz, kita ini kan hidup bersama, kita toleransi, ya betul. Kita harus menjunjung tinggi toleransi. Namun jangan salah paham dalam memahami toleransi. Toleransi dalam bab akidah, ritual ibadah, tidak ada konspirasi, tidak ada kompromi. Tak usah kita lebay-lebay kali mengatasnamakan toleransi. Kita ikut masuk ke gereja, selawatan di sana, mengaji di situ, ikut nyanyi, tidak. Jangan pula merasa bersalah kita kalau tak mengucapkan selamat Natal atau tak ikut dalam ritual mereka, kita merasa bersalah, tidak. Ketahuilah Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, mereka pun tidak mengharapkan kita untuk mengucapkan itu, dan mereka tidak marah kita tidak mengucapkannya, dan mereka tidak marah pula ketika kita tidak ikut dalam perayaan mereka. Dan dengan kita tidak ikut serta dalam perayaan mereka, tidak mengurangi sedikit pun kebahagiaan mereka dalam melaksanakan ibadah itu. Cocok? Iya. Jangan lebay menamakan toleransi, menghormati. Kalau menghormati dari segi sosiologis atau menghormati secara hubungan masyarakat, bernegara, berbangsa, oke, boleh.
Tapi kalau menghormati dari segi akidah, tetap sudah ada tuntunan dalam agama. Apa? Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu urus, laksanakan sesuai keyakinanmu. Bagiku agamaku sesuai keyakinanku, aku akan laksanakan. Justru Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, dengan kita ikut memakai atribut-atribut mereka, simbol-simbol mereka, kemudian kita masuk ke gereja melaksanakan ritual-ritual ibadah, justru itu bukan toleransi namanya, tapi penodaan agama. Tidak ada satupun agama Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan di dunia ini, tidak ada satupun agama yang merasa tidak enak atau merasa tidak bahagia jikalau agama lain tidak ikut serta dalam ritual agama. Tidak ada. Contohnya kita lah, tak usah jauh-jauh, kita dulu. Kita peringati hari raya, sholat raya, ada kita minta sama orang Kristiani itu untuk ikut dengan kita? Enggak ada kan? Enggak mengucapkan pun mereka sama hari raya pun kita tidak masalah, ya kan? Jadi bagaimana Ustaz maksud toleransi itu? Maksud toleransi itu adalah tidak saling mengganggu. Nah, itu dia. Maksud toleransi itu kata para ulama tidak saling mengganggu. Artinya apa? Biarkan mereka beribadah sesuai keyakinan mereka, jangan kita ganggu. Kita juga biarkan kita beribadah, jangan mereka mengganggu. Itu namanya toleransi. Bukan toleransi itu kita ikut beribadah dengan dia atau mereka masuk ke masjid kita. Tidak. Itu bukan toleransi, tapi penodaan agama. Itu cara menghormati. Dan kita tidak boleh menghormati ibadah mereka, karena ibadah merupakan keyakinan, akidah, tauhid. Kenapa? Ibadah mereka berbeda dengan ibadah kita. Tak boleh kita respek. Aku respek kali engkau rajin kali ke gereja, mantap betul kau. Tak boleh. Berarti kita mengakui ibadah di ya. Sementara Al-Quran telah membantah bahwasanya agama yang diakui Allah itu adalah Islam. Kalau kita mengagungkan ibadah mereka, ritual mereka, berarti sudah bertentangan kita dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Udah biarkan aja sesuai keyakinan mereka. Tak usah kita puji-puji kali. Begitu pula mereka kepada kita, kita yakini kita ini adalah agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jamaah Allah muliakan, jadi bagaimana maksud menghormati? Kalau kita menghormati di luar konteks ibadah atau keyakinan akidah, itu boleh. Contoh, kata Rasulullah dalam hadisnya, la yu'minu, tidak dikatakan dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, melainkan apabila dia memuliakan tamunya. Kalau tamunya non muslim, bagaimana dia menyambutnya? Dia punya tamu datang ke rumah non muslim, bagaimana dia berinteraksi menyambut tamunya? Wajib muliakan. Itu maksud menghormati tadi. Karena hubungan sosial. Tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sampai engkau memuliakan tetanggamu, menghormati tetanggamu. Tetangga kita non muslim, maka kita wajib memuliakan tetangga kita walaupun non muslim. Itu maksud toleransi. Itu maksud menghormati namanya. Itu wajib. Bahkan kata Nabi, bukan dari golonganku, kata Nabi, bukan dari umatku, kata Rasul, jikalau dia menyakiti ahli zimmah. Ahli zimmah itu apa? Orang-orang non muslim yang tidak mengganggu umat Islam. Gitu kata Rasul, bukan golonganku, bukan umatku yang mengganggu hak umat selain Islam. Nah makanya
Kalau dalam konteks berbisnis, boleh berkawan, boleh berpartner, bentuk bertetangga, boleh silahkan. Berjual beli, boleh silahkan. Nah, ini maksud dari konteks wahdaniyah, sifat Allah itu esa. Jadi ke situ piginya. Pas pula memang malam ini tanggal itu pula. Maka saya harus sampaikan ini penjelasan tentang itu. Nah, Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, jadi sifat Allah Subhanahu wa taala itu esa. Sifatnya esa. Tunggal. Jadi tidak dibantah sudah, pemahaman Allah itu tidak berbilang, tetap satu zatnya. Kemudian esa Allah itu dari segi perbuatannya. Allah melakukan perbuatannya itu esa. Dia sendiri dan tidak memerlukan orang lain. Jadi perbuatannya esa. Tidak ada campur tangan, tidak ada kerjasama. Kalau kita kan iya kan, perlu kerjasama. Kalau enggak ada kerjasama, macam kita lah pengajian kita. Kalau tak ada BKM, tak terlaksana pengajian. Kalau tak ada jamaah, macam mana bisa ngundang ustaz? Jadi kita butuh kebersamaan itu. Kalau Allah tidak, perbuatan dia tunggal. 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 Nah, oleh karena itu setiap perbuatan yang Allah buat atas kehendaknya, atas kuasanya, saya ingatkan kembali dalam kajian kemarin, bahwasanya tidak ada hak veto kita untuk mengatur itu. Tidak ada hak kita untuk mengatur. Dan perbuatan Allah itu bisa di luar akal kita. Dan itu mudah. Contoh, Allah itu menciptakan Nabi Isa alaihissalam tanpa ada bapa. Betul? Apakah ada manusia saat ini terlahir ke dunia tanpa bapa? Enggak ada. Pasti ada laki-laki. Tapi Nabi Isa terlahir tanpa seorang laki-laki. Artinya apa? Maryam hamil tanpa disentuh oleh laki-laki, tanpa disetubuhi oleh laki-laki. Itu perkara luar biasa apa tidak? Luar biasa perbuatannya. Siapa yang berkehendak, siapa yang melakukan ini perbuatannya? Allah sendiri. Lebih takjub lagi kita, lebih takjub lagi, Allah ciptakan Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Allah ciptakan Adam tanpa ibu, tanpa ayah. Lebih mudah lagi lah. Apalagi macam kita nih, ya kan? Nah, maka perbuatannya tunggal. Coba dia menciptakan alam ini, Bapak Ibu, ya Allah. Ini bumi ini baru satu. Kita punya tata surya ada berapa? Banyak ya. Dari Mars, dari matahari terus itu tata surya itu ada berapa? Tata 9. Lupa Pak saya pelajaran SMP dulu. Lupa. Itu pelajaran IPA atau IPS itu. Bumi ini aja ya Allah. Jangan kira Allah tuh butuh orang lain, tidak. Dia jadikan. Nah ini esa perbuatannya. Jadi jangan kita sangkakan ya, walaupun Allah menggunakan kata kami. Ada pernah dengar?
Kami turunkan Al-Quran. Loh, kok bisa kami? Kami ciptakan bumi, kami ciptakan manusia. Laqad khalaqnal insan. Telah kami ciptakan manusia. Loh, kok kami? Tapi Allah itu berbuat esa, tunggal. Jangan tertipu kita dengan kalimat itu. Kalimat itu hanya menunjukkan bahwasanya Allah itu kuasa atas segalanya. Kata kami itu bukan menunjukkan kepada zat dia yang esa, tapi hanya menunjukkan saking mulianya dia, saking agungnya dia, maka menggunakan kata kami. Jelas? Nah, cepat kali jam kita tu ya. Saya maunya dimundurkan sedikit lah. Baik, 3. Allah itu wahdaniyah. Allah itu esa atau tunggal dari zatnya. Jadi zat Allah, esensi Allah itu esa. Jangan kita bayangkan lagi yang macam-macam. Zat Allah itu ya, zat dalam dirinya seperti kita, tidak. Allah itu zatnya tidak berunsur. Kalau kita kan berunsur kan, berproses. Kalau Allah tidak berunsur, tidak berunsur dan tidak berproses. Kalau kita proses, kita berunsur, kita ada darah, kita ada urat nadi, kita ada saraf, kita ada otak, kita ada mata, kita ada telinga. Ya beginilah fisiknya, itu berunsur. Tapi Allah tidak berunsur, tapi dia zatnya ada, yaitu wujud. Zatnya ada, tapi dia tidak berunsur. Makanya dikatakan wahdaniyah. Tidak ada satupun makhluk yang bersifat tanpa unsur. Semuanya berunsur. Betul? Nah, maka jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat salbiyah yang sebanyak 5 sifat. Yang mana makhluk lain tidak memiliki sifat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini ada pertanyaan terkait dengan kaji kita? Tidak ada? Lanjut sikit lagi. Baik. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, ketika kita sudah memahami sifat salbiyah bagi Allah, maka kita harus mengetahui sifat mustahilnya. Artinya apa? Sifat mustahil bagi Allah. Allah tidak akan punya sifat itu. Itu maksudnya mustahil. Sampai kapanpun tidak akan punya sifat itu. Baik, yang pertama, kalaulah dikatakan Allah itu qidam, berarti sifat lawan dari qidam itu apa? Siapa tahu? Qidam artinya berawal atau sedia. Berarti sifat dari qidam mustahilnya Allah itu adalah apa? Berakhir. Mustahil bagi Allah berakhir, walaupun ada awal, tapi Allah itu mustahil berakhir. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan sifat yang kedua. Makanya sifat mustahil bagi Allah kekal adalah sifat fana. Fana artinya binasa. Sampai kapanpun Allah tidak akan pernah binasa. Yang binasa itu makhluk. Makhluk itu adalah kita. Betul? Betul? Nah, maka jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat salbiyah yang sebanyak 5 sifat. Yang mana makhluk lain tidak memiliki sifat itu. Artinya apa? Sifat mustahil bagi Allah. Allah tidak akan punya sifat itu. Betul? Betul? Nah, maka jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat salbiyah yang sebanyak 5 sifat. Yang mana makhluk lain tidak memiliki sifat itu. Betul?
Apakah kita semuanya akan umur panjang? Tidak. Kita akan mati. Apakah selamanya kita akan muda terus? Tidak. Kita akan tua. Apakah bunga yang kita rawat akan hidup selalu? Tidak. Akan layu dia. Betul? Binasa. Ini lawan dari sifat baqo atau kekal. Jelas? Kemudian mukhalafatul hawadisi. Allah itu bersifat berbeda dengan makhluk. Sifat mustahilnya adalah al-musawi. Apa itu? Serupa. Serupa dengan makhluk. Artinya Allah itu mustahil serupa dengan makhluk. Allah maha melihat, tapi Allah cara melihatnya bukan kayak kita punya mata. Jelas? Itu berbeda. Allah maha mendengar. Jangan pernah kita bayangkan Allah itu punya telinga. Jelas? Kenapa? Karena Allah itu berbeda dengan makhluk. Itu contoh sederhananya sajalah. Kemudian qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri. Artinya apa? Allah itu tak butuh orang lain. Berarti mustahil bagi Allah bersifat butuh dengan orang lain. Atau dalam bahasa Arabnya al-musyarakah. Musyarakah ini misalnya kerjasama, saling membutuhkan. Mustahil bagi Allah. Kenapa? Karena dia ada, berdiri sendiri, dia ada, mandiri, tidak butuh orang lain. Kita butuh. Mau makan harus beli dulu, karena nggak punya bahan makanan. Mau pakaian beli dulu, berarti butuh kan? Kalau tidak. Nah, kemudian wahdaniyah, tunggalnya Allah itu, esanya Allah itu memiliki sifat mustahil, yaitu ta'addud. Artinya apa? Berbilang. Allah mustahil memiliki sifat berbilang. 2, 3, 4, 5. Itulah maksud dengan wahdaniyah. Karena tidak ada yang bertanya, jadi inilah kajian kita. Ada? Ada yang bertanya? Ya. Hah? Tentang akidah. Ya. Ya. Kalau kita konteksnya kembalikan kepada Al-Quran, laqad kafara, maka sungguh kafirlah. Berarti dia kafir syahadat lagi. Keimanan dia yang telah lalu itu, keimanan dalam arti, ya kalau dia sudah mengatakan itu, berarti dia, kata Allah, laqad ji'tukum syai'an iddah. Mereka telah berbuat kemungkaran yang sangat keji di mata Allah. Berarti dosa. Yang selama ini dia melakukan ibadah, dia mengakui bahwasanya ada Tuhan, berarti bertolak belakang. Dosa. Nah, jadi bagaimana keimanan dia? Keimanan dia malah diragukan. Kenapa dia harus mengatakan itu? Padahal secara versi keyakinan umat Kristiani itu adalah
anak Tuhan. Isa itu anak Tuhan. Dia mengakui dengan cara mengucapkan berarti kafir secara akidah. Ada lagi? Pertanyaan? Ya, lagi ya. Baik. Ya, toleransi. Ya. 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 Yaitu tadi saya bilang toleransi dalam segi menghormati hubungan sosiologis, istilahnya sosiologis ya, sosial, teologis dan sosiologis. Itu dibolehkan dalam bermasyarakat, bertetangga, berbangsa bernegara. Kalau bukan ritual ibadah, kita boleh juga mengasihkan santunan sama dia. Kalau mereka ada kena bencana banjir, bencana alam, boleh kita kasihkan dia bantuan-bantuan, boleh. Apalagi hadiah. Bahkan kurban kita boleh kita kasihkan. Kalau ada memang orang non muslim tu yang fakir miskin, boleh kita kasihkan kepada mereka. Boleh. Akikah kita punya tetangga non muslim, kasihkan, boleh. Tapi bukan mengatasnamakan sedekah, tapi pemberian biasa. Pahala ada Ustaz, tetap pahala ada. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Boleh. Begitu juga sebaliknya. Dia mengasih bantuan kepada kita, boleh. Enggak ada masalah. Zaman Rasul pun ada seperti itu. Ahli kitab datang kepada Rasul memberikan bantuan, boleh. Dan Rasul juga bekerjasama dengan orang ahli kitab. Banyak sekali hadis itu. Nah, jadi kalau seperti itu boleh, tak ada masalah. Tapi kalau ibadah, ritual ibadah dan akidah, tetap lakum dinukum waliyadin. Tak bisa kompromi, tak bisa konsolidasi. Enggak ada. Nah, sudah jam 9 lewat sikit. Karena enggak ada yang bertanya. Wadah, silakan.